Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Fandianto, calon guru penggerak angkatan 11, akan memulai proses supervisi akademis. Di mana alurnya adalah yang pertama proses pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Di sini saya akan memulai alur pra-observasi. Saya ditemani oleh Saya Bilda Agustianisti, guru biologi SMA Negeri 1 Candigi. Ya, saya di sini ditemani oleh Pak Bilda, guru biologi SMA Negeri 1 Candigi. Baik, kita mulai saja proses pra-observasi kali ini. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat dan siap untuk diobservasi. Dalam proses pra-observasi ini, Pak, tujuannya adalah agar ketika kita melakukan proses observasi, Pak Bilda siap dan mantap dalam melakukan proses pembelajarannya, Pak. Saya mempunyai beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Boleh, Pak? Ya, mangga, boleh. Sekaligus saya juga meminta izin nanti ketika melakukan proses pembelajaran, saya hadir di dalam kelas untuk melakukan proses observasi. Langsung saja, Pak, pertanyaan yang pertama. Dalam proses pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai oleh Pak Bilda? Sebelumnya saya ini ingin memberitahu dulu untuk kebetulan untuk materi nanti yang ketika diobservasi sudah sampai ke materi atau bab tentang virus, Pak Hendri ya. Nanti untuk virus ini saya mengambil salah satu untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan dan tanya jawab peserta didik mampu untuk menelaah informasi tentang penyakit yang ada di virus gitu ya, atau penyakit yang diakibatkan oleh virus. Jadi nanti siswa dituntut untuk mencari tahu melalui proses pengamatan untuk menggali informasi tentang virus-virus tadi yang menyebabkan penyakit pada makhluk hidup, salah satunya manusia. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, area pengembangan apa yang akan Pak Bilda kembangkan pada proses pembelajaran nanti terhadap murid? Untuk pengembangan yang ingin saya capai gitu ya kepada murid, saya ingin terhadap keterampilan proses sainsnya gitu ya, atau KPS terhadap siswa itu tadi berkaitannya dengan mengamati tentang virus yang mengakibatkan fatal gitu ya terhadap manusia ya, yang akan dibahas nanti, yaitu salah satunya virus corona. Jadi gimana sih proses mereka untuk mengamati salah satunya tadi proses KPS, keterampilan proses sains siswa. Berarti area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Pak Bilda adalah KPS-nya ya, Pak? Ya, keterampilan proses sains. Kemudian saat pembelajaran nanti Pak Bilda akan menggunakan model apa? Untuk model sendiri terhadap modul ajar yang saya siapkan, saya mencoba menggunakan problem based learning ya, yang mana di sana sudah saya siapkan untuk sintaknya dan lain sebagainya, karena tadi kita akan mengamati terhadap masalah terhadap virus tadi yang menyebabkan kematian pada manusia yang menurut data WHO menjadi nomor 2 tertinggi ya. Jadi dari masalah tadi siswa akan mengamati, akhirnya saya akan mencoba menggunakan PBL atau problem based learning. Berarti modelnya dengan menggunakan problem based learning dengan permasalahan virus corona yang berkembang di Indonesia. Kemudian strategi pembelajarannya seperti apa, Pak, nanti ketika pembelajaran? Untuk strateginya itu sendiri saya mencoba pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Hendri ya, yaitu dengan menerapkan gaya-gaya belajar siswa seperti visual, auditori, atau kinestetik, mencoba siswa itu agar bagaimana untuk keterampilan gaya belajarnya untuk konten, proses, dan menghasilkan produk, sehingga siswa itu dari pemetaan kebutuhan tadi diharapkan gitu ya paham terhadap virus gitu ya, yang tadi menyebabkan yaitu virus corona. Berarti menggunakan diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi proses dengan produk-produk, tiga-tiganya dipakai ya. tiga-tiganya. Sekarang medianya, Pak, media pembelajaran apa nanti yang akan digunakan? Untuk media sendiri sesuai tadi ya, sesuai pembelajaran berdiferensiasi,
Saya memetakan kebutuhan siswa di sini ada berdasarkan visual, auditori, dan kinestetik. Untuk visual, untuk itunya apa namanya medianya saya sudah siapkan flashcard ya. Untuk flashcard itu disiapkan berupa virus, struktur virus, dijelaskan juga di sana ada ciri-ciri virusnya dan lain sebagainya. Untuk yang visual, untuk auditori saya sudah siapkan video tentang virus corona dan penyebarannya. Untuk kinestetik saya bebaskan siswa untuk mencari seperti apa namanya ke perpustakaan atau handphone, yang penting siswanya untuk bergerak. Dan satu lagi untuk produk mungkin saya untuk membebaskan, entah dia menggunakan Canva, dan yang paling seru mungkin pembuatan model virus menggunakan plastisine. Berarti nanti salah satunya siswa akan membuat model virus ya Pak, menggunakan plastisine tadi. Modelnya itu nanti 3 dimensi Pak. Ya, untuk hasil akhirnya. Baik Pak, selanjutnya penilaiannya Pak menggunakan apa nanti? Untuk penilaian saya di sini sudah menyiapkan quizzes ya Pak ya. Berarti menggunakan formatif. Untuk menggunakan formatif ini saya menggunakan link quizzes, jadi siswa nanti tinggal scan dan isi soal-soal yang sudah saya buat di link quizzes, berbasis online. Nilainya nanti menggunakan tes formatif, tes online dengan quizzes ya Pak? Dengan quizzes. Kalau boleh tahu jadwalnya kapan Pak? Untuk jadwalnya di SMA Cantigi saya kelas 10 itu hari Jumat, jam pertama dan jam kedua. Di hari Jumat ya Pak, kita lakukan observasi Pak. Ya. Nanti izin saya hadir di dalam kelas untuk melakukan proses observasi. Ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kita akhiri saja sampai di sini observasinya. Nanti dilanjut dengan proses observasi Pak di kelas pada hari Jumat jam pertama dan kedua. Baik, demikian alur pra-observasi pada proses supervisi akademik. Saya Hendri Fandianto, calon guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Sekarang mungkin untuk doa. Baca doa terakhir. Semoga di kesempatan hari ini proses dijelaskan, kecuali nanti ketika ketika diskusi boleh dipersilakan untuk menggunakan handphone untuk browsing dan lain sebagainya Kita sudah bahas minggu kemarin. Di kesempatan hari ini kita akan membahas struktur virus dan kaitannya dengan yang namanya corona. Tujuan pembelajaran hari ini kita sudah menyusun ada 5 tujuan. Ada di angka 3.000 kasus kemarin, kasus aktif harian tembus ke 5.653 kasus. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak memiliki penambahan kasus. Tadi sesuai pembagian kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan tadi yang sudah dibagi. Menggunakan plastisine. Silakan siapa yang mengisi online dan siapa yang mengisi untuk file
di LKPP hasil ini. Silakan. Oke, saya sediakan waktu. Iya, APD. Bagaimana COVID-19 menginfeksi tubuh kita? Dengan cara melalui jam besok gawin doy di foto tadi video apa kau jalan Ya, dikit. Masih. Nanti dipresentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusikan. Pertama, perkenalkan, nama saya Nining. saya Vera, nama saya Rukani, saya Rita. Langsung saja, Pak. Bagaimana COVID-19 menginfeksi tubuh kita? Seputar virus corona. Kalian juga sudah membuat bentuk dari macam-macam virus. Kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan untuk hasil pembelajaran kita hari ini? Virus ya, ternyata peranan virus itu sangat berkaitan sekali dengan kehidupan manusia. Yang namanya virus, kalau menempel pada sel inang dia akan mati. Tapi kalau bertemu dengan inang ya dia akan hidup. Oke, dan juga kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Fandianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Candigi. Hari ini saya didampingi oleh Pak Bilda Agustianisti sebagai guru biologi di SMA Negeri 1 Candigi dan didampingi oleh pengajar praktik Pak Yazid Hussein dari SMP Negeri 2 Balongan. Kita akan melanjutkan tahapan dari supervisi akademik sekarang pada tahap pasca observasi. Apa kabar Pak Bilda? Alhamdulillah sehat. Setelah sebelumnya kita melakukan observasi ya Pak di pembelajaran kelas 10 mata pelajaran biologi pada materi virus. Hari ini kita akan melanjutkan alur dari tahapan supervisi akademik yang kemarin ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bilda. Boleh Pak? Boleh. Yang pertama Pak, tujuan pembelajarannya kemarin itu seperti apa Pak? Bagaimana Bapak mensiasati agar tujuan pembelajaran kemarin itu tercapai? Ya, kemarin kan sudah dijelaskan juga untuk tujuan pembelajaran. Saya mengambil di salah satunya adalah pengamatan dan tanya jawab peserta didik untuk menelaah seputar informasi virus yang mana yang saya menitik beratkan untuk sub teorinya itu adalah virus corona. Itu untuk tujuan pembelajaran yang kemarin sudah disampaikan kepada siswa. Baik, berarti kemarin itu tujuan pembelajarannya sudah terlaksana Pak? Sudah terlaksana tentang virus corona ya, virus corona terjadi di Indonesia. Kemudian saya ingin Bapak merefleksikan Pak pembelajaran yang kemarin yang telah Bapak lakukan dalam pembelajaran biologi di kelas 10 kemarin Pak. Ya, untuk refleksi saya setelah melakukan pembelajaran kemarin, siswa cukup
antusias sepertinya Pak, karena mereka diberikan strategi atau cara belajar mereka masing-masing. Oh, mereka ada yang suka menggunakan gambar, ada flashcard kemarin. Terus ada juga yang menggunakan video seputar berita-berita COVID, dan juga yang paling menarik mereka membuat konten, membuat produk itu yang dari plastisin tadi, virus membentuk plastisin dari virus gitu. Bentuknya ada yang aneh. Ada yang kemarin membentuk virus dari plastisin. Iya, tapi itu kreatif ya Pak? Ya, kalau akhirnya bisa menggali kreatif siswa juga untuk produk. Kemudian mohon Pak ceritakan alur pembelajaran Bapak yang sudah dilaksanakan kemarin dari awal sampai akhir itu tahapannya seperti apa sih Pak alurnya? Ya, kalau misalnya kemarin sudah dilaksanakan ya pas hari Jumat itu ada tahapan awal seperti biasa, saya tetap berdoa, absen, dan juga melaksanakan stimulus dan lain sebagainya. Terus juga ada menggunakan untuk membuat siswa itu agar ceria gitu ya, di dalam pelaksanaan. Iya. KS dan lain sebagainya dilaksanakan agar mindfulness itu dilakukan agar siswa itu lebih lebih tenang gitu dalam pelaksanaannya dan lain sebagainya. Dan untuk proses intinya juga saya mengambil PBL gitu ya, di mana di sana ada orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan terakhir ada menganalisis. Yang orientasi siswanya saya menghadirkan video seputar virus corona. Virus corona ini menurut data WHO juga menjadi nomor urut 2 penyebab kematian, sehingga kenapa sih akhirnya timbul masalah dari situ. Dan akhirnya berikutnya mengorganisasikan peserta didik, mengelompokkan menjadi 4 kelompok kemarin. Terus juga membimbing penyelidikan jika siswa ada yang merasa kesulitan ketika mengerjakan LKPD gitu ya. Terus juga mengembangkan dan menyajikan hasil karya dalam bentuk presentasi ataupun produk yang mereka buat, yang tadi menggunakan membuat virus dengan plastisin. Terus juga ada menganalisis atau mengevaluasi hasil presentasi mereka. Dan yang terakhir ditutup dengan refleksi dan juga ada penilaian untuk kuisis terakhir. Seperti itu untuk proses KDM. Jadi menggunakan problem based learning ya, berbasis masalah, dengan permasalahan, permasalahan virus corona yang terjadi di Indonesia. Kemudian Pak, apakah area pengembangan yang sudah direncanakan oleh Pak Wilda kemarin pada saat pra-observasi itu tercapai? Ya, kalau tercapai secara keseluruhan mungkin tidak ya Pak, karena yang saya tujukan kemarin adalah KPS, keterampilan proses sains, ada mengamati, mengelompokkan, mengukur, berkomunikasi, menyimpulkan dan memprediksi. Tapi hampir 80% KPS itu sesuai target, seperti mengamati, terus juga mengukur, mereka mengomunikasikan dengan kelompok mereka, dan menyimpulkan dan memprediksi hasil apa yang sudah mereka kerjakan di LKPD tadi. Jadi hampir 80% dikatakan berhasil. Oke, berarti 80% siswa sudah bisa untuk KPS-nya ya. Oke. Kemudian kelemahan atau kendala apa sih Pak yang dialami Pak Bilda selama proses pembelajaran kemarin? Ya, untuk kelemahan dan kendala sendiri mungkin lebih ke waktu ya Pak, karena untuk membuat siswa atau membagi siswa menurut gaya belajarnya masing-masing itu membutuhkan waktu lama. Oh, ternyata dia ini harus harus yang memproses. Oh, dia ini harus yang konten. Oh, ini harus yang gambar. Oh, ini harus yang video. Berarti gaya belajarnya mereka untuk menyesuaikan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu kan, apalagi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tapi semuanya tercapai, hanya manajemen waktu. Saya proses belajar kemarin proses pembelajaran. Oke. Kemudian perbaikannya Pak, kendala tadi ke depannya itu seperti apa? Untuk memperbaiki ke depannya mungkin saya akan mempersiapkan lebih siap lagi, dan untuk membagi gaya belajar siswa itu
dilakukan di awal sebelum KBM, jadi agar lebih tahu dulu oh siswa itu memiliki apa namanya giat belajar seperti oh dia hanya menggunakan gambar, oh dia menggunakan video dan lain sebagainya, jadi lebih dilakukan di awal lagi untuk lebih matang lagi untuk pembagian gaya belajarnya. Oke, baik. Perbaikan seperti itu ya Pak. Kemudian bentuk penilaiannya Pak. Untuk Kemarin itu seperti apa? penilaian kemarin saya menggunakan formatif yang kuisis. Jadi saya sudah siapkan kuisis. Saya juga belajar sama Pak Henry untuk pelaksanaan untuk menggunakan kuisis, dan siswa itu lebih senang karena ada musik-musik dan lain sebagainya gitu menggunakan kuisis. Jadi siswa itu menggunakan penilaiannya itu tidak pusing gitu. Jadi oh ternyata ada model lain gitu untuk siswa lebih semangat gitu kan. Iya. Selain formatif Pak, kayak presentasi, kemudian saat proses diskusi itu ada penilaiannya. Ya, untuk penilaian LKPD, penilaian proses siswa, terus tadi untuk KPS-nya juga dinilai juga untuk oh ternyata siswa bisa mengamati dan lain sebagainya. Berarti ada penilaian kinerja Pak. Ada penilaian kinerja. Kinerja. Oke. Nah, berikutnya setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin, bahkan sudah menggunakan PBL, dari alat pembelajaran juga sudah terpenuhi semua, dan salah satu area yang ingin dikembangkan adalah KPS. Nah, setelah pembelajaran kemarin, tindak lanjut ke depannya itu seperti apa Pak? Untuk kedepannya saya lebih nyaman menggunakan pembelajaran yang strategis seperti ini sebenarnya Pak. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, karena kita itu membebaskan siswa agar siswa itu lebih paham dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi lebih menggunakan pembelajaran yang seperti ini, dan kedepannya mungkin kalaupun ada perbaikan dan lain sebagainya mungkin akan diikuti karena karena hasilnya kayaknya lebih baik dibandingkan dengan ceramah dan lain sebagainya. Jadi yang pembelajaran berbasis masalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini lebih baik daripada yang lain. Sekarang Pak, yang terakhir nih, perasaan Bapak setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin itu seperti apa? Setelah melaksanakan proses kemarin, yang pasti evaluasi pasti ada ya Pak ini, karena untuk agar lebih baik lagi gitu kan. Saya kemarin lebih ya tadi karena melihat siswa itu diberikan kebebasan menggunakan strategi pembelajarannya masing-masing, berdiferensiasi. Jadi melihat hasil pada tes akhirnya formatifnya itu nilainya lebih baik. Jadi lebih kedepannya sih semoga dapat kembangan lagi untuk untuk model-model seperti ini karena kesiswanya lebih baik hasilnya. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak Bilda sudah membersamai saya dari mulai tahap praobservasi, observasi, dan sekarang pasca observasi. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Yazid sudah membersamai saya di tahap pasca observasi ini. Demikian alur proses supervisi akademik dari mulai praobservasi, observasi, dan sekarang pasca observasi. Saya Hendri Vandianto, calon guru penggerak angkatan 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.